Salam jumpa di podcast RRI Manokwari edisi kali ini dengan topik kita proteksi manusia dalam bahasa, budaya, alam, dan juga pembangunan. Bersama saya Yoki Kubiari dan tentunya juga dengan narasumber kita yang sudah hadir pagi ini. Ini menjadi topik yang menarik ya untuk kita bahas pagi ini karena terkait juga dengan bahasa, budaya, alam, dan pembangunan. Nah, di podcast RRI Manokwari pagi ini saya juga sudah bersama dengan dua narasumber kami, tentunya narasumber yang cukup berkompeten dan akan kita bahas sedikit tentang topik pagi ini. Kita menyapa Bapak Hendrik Arwam SSM Hum selaku Dekan Fakultas Sastra dan Budaya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Iya, salam sehat ya. Sehat. Oke, dan juga ada Bapak Dr. Yafet Syufi, SSMA, ini selaku Wakil Direksi 2, pasti juga di Fakultas Direktur 2, ya, Pasca Sarjana Fakultas Sastra dan Budaya, Uni Manokwari ya. Oke, tentunya tidak berlama-lama dalam podcast kali ini, kalau kita bicara mengenai proteksi manusia dalam bahasa, budaya, alam, dan pembangunan. Nah ini sebetulnya konsepnya seperti apa? Hubungannya antara manusia dengan bahasa, manusia dengan budaya, manusia dengan alam, dan juga keterlibatannya dalam pembangunan. Mungkin Bapak Arwam bisa menjelaskan ya secara langsung untuk kita di podcast kita pagi. Baik, kita berangkat dari topik yang kita bahas di pagi hari ini, proteksi manusia Papua dalam bahasa, budaya, alam, dan pembangunan. Kita ketahui bahwa manusia, pasti kita bicara manusia karena manusia ada pada, kalau manusia ada pasti kita bicara tentang bahasa, budaya, dan alam, Iya. pembangunan. Karena itu setiap kegiatan manusia pasti terencana bersama-sama dengan kehidupan yang lain, termasuk alam. Iya. Bahasa ada karena ada manusia, budaya ada karena ada manusia, alam ada karena ada manusia. Alam mati pasti manusia mati. Pembangunan ada sama-sama ada karena ada manusia. Berarti kita harus kontrol supaya pembangunan itu sendiri manusia itu terlindung, jangan kemanusiaan. Pembangunan hadir untuk melenyapkan manusia. Karena itu perubahan manusia Papua ada hari ini bisa juga masuk dalam kondisi bisa terancam oleh karena asimilasi, migrasi, investasi. Investasi memang kita lihat di sudut yang pandang lain, investasi untuk kenaikan dan segala macam, tetapi investasi yang bisa memperkeruh keadaan alam maupun manusia itu sendiri, karena investasi yang tidak terkontrol oleh pemerintah bahkan lain-lain, karena dia berjalan dengan tanpa dikontrol oleh investasi kecil-kecil yang ada di daratan, misalnya Gunung Arfak ini tidak terkontrol. Lalu terhempasnya di negerinya sendiri, artinya bahwa manusia Papua bisa terhempas di negerinya sendiri. IPM-nya rendah, artinya bahwa indeks pembangunan manusia Papua dan Papua Barat rendah karena akibat dari banyak hal. Ya, ini yang kadang menjadi pertanyaan dan jadi polemik juga untuk kita. Kenapa sampai kita terhempas di negeri kita sendiri? Nah, inilah yang kita akan bahas. Terus, kalau kita mau bicara kehadiran provinsi sebagai target dari satu bagi pemerintah untuk bisa menolong masyarakat yang ada, tapi hari ini kita dikategorikan sebagai provinsi termiskin. Kesehatan juga belum baik. Nah, itu akan kekerasan. Kekerasan juga akibat dari itu, kekerasan juga meningkat setiap hari. Bahkan juga setiap pilkada atau pilgub secara tidak sadar di situ juga ada konflik, ada kekerasan bagi yang lain, ada kekerasan karena kebetulan orang ini memiliki tempat ini dia
sedang marak-maraknya terjadi terkait betul. dengan alam. Alam Ya. itu bagian dari manusia yang kita tidak bisa pisahkan. Lalu nanti kita cari solusinya seperti apa. Nanti setelah perbincangan kita selesai, kita akan lihat bagaimana nanti ada yang berbicara dari sisi bahasa, budaya, dan kita harus ada solusi. Walaupun mungkin pertemuan kita ini singkat atau perbincangan kita saat ini singkat, tetapi harus ada solusi yang kaitan dengan produksi manusia Papua dalam bahasa, budaya, alam, dan pembangunan. Dan pembangunan. Ya. Pertanyaan besarnya adalah pembangunan untuk siapa? Ya. Setiap orang datang membangun, siapa saja mencanangkan itu, tapi pembangunan untuk siapa? Menjadi pertanyaan besar yang harus kita jawab oleh siapa saja. Setiap orang yang hadir di atas tanah ini, negeri ini, maka harus menjawab pertanyaan, membangun untuk siapa? Ya. Ya, jadi target membangun untuk siapa? Nanti akan dikomentari oleh teman-teman yang hadir di hari ini. Ada Dr. Marlon Wai, ada Adolf Sumbre, ada Bapak Dr. Yafid Syufi. Silahkan. Oke, kalau dari Pak Cumi sendiri melihat proteksi manusia terhadap bahasa, budaya, kemudian alam, dan ini keterkaitannya dengan pembangunan ini seperti apa Bapak melihat? Baik, terima kasih untuk RRI Manokwari. Jadi esensinya begini, bahasa itu instrumen yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Bahasa itu dia bisa menarasikan apa yang ada di sekitar alam untuk kepentingan manusia itu sendiri. Kalau bahasanya punah atau ya dalam bahasa Inggris itu do not leave language alone. Artinya jangan biarkan bahasa itu sendirian. Kalau kita biarkan bahasa itu sendirian, maka bahasa itu punah. Oleh sebab itu kita harus memiliki kepedulian tentang bahasa kita, terutama bahasa lokal. Bahasa yang terancam punah yang di depan mata kita itu bahasa lokal, karena dipengaruhi oleh bahasa-bahasa besar, ya, bahasa-bahasa yang lebih dominan seperti bahasa Inggris, kemudian bahasa Indonesia. Itu juga tidak secara kita menyadari itu dia juga membunuh bahasa yang kecil, melenyapkan, bukan menghidupkan bahasa yang kecil. Tetapi menghilangkan. Ya, jadi biasanya dia kita menghilangkan bahasa ibu. Ya, bahasa ibu. Padahal bahasa ibu itu suatu anugerah Tuhan. Kita harus syukuri bahwa kita pertama lahir, bahasa pertama itulah yang kita pelajari dulu. Setelah itu baru bahasa kedua, ketiga, dan seterusnya. Di negara kita ini kalau saya mengamati itu kurang peduli atau peka terhadap bahasa daerah atau bahasa lokal. Berbeda dengan saudara kita misalnya di orang-orang Cina, itu menghargai bahasa mereka. Contohnya di pabrik semen itu tulisan bahasa Cina semua. Ya, semua itu berbau bahasa Cina. Tidak ada bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Mengapa? Itu bagian dari politik proteksi untuk mereka punya bisnis juga bisa. Ya, itu hal-hal kecil aja. Itu untuk Tapi saudara kita yang misalnya mata kucing, artinya orang-orang Eropa, datang studi di sini, belajar tentang bahasa di sini. Mereka yang mengklasifikasi bahasa yang ada di Papua ini. Bahasa yang di Papua ini jumlahnya 250 bahasa. 250 bahasa daerah yang ditulis oleh SIL itu, Summer Institute of Linguistics. Ini dari berbagai suku. Ya, berbagai suku yang ada di Papua. Yang ada di Papua. Jadi mereka sudah klasifikasi, sudah kelompokkan. Oh, ini bahasa ini masuk di bahasa apa? Aglutinatif, isolatif, bahasa yang menggunakan ton atau nada untuk membedakan makna. Disitulah. Itu orang-orang dari luar, ya, terutama orang-orang Eropa yang datang ke sini. Kami yang punya kekayaan itu, kami abaikan, biarkan dia pergi begitu saja. Sangat sedih sekali bagi kami, ya. Padahal itu anugerah Tuhan yang. Betul. Selama ini hanya eksploitasi itu sumber daya alam saja, emas, minyak, gas, dan sebagainya. Dan kita juga tidak menyadari mereka juga eksploitasi bahasa kita, budaya kita. Jadi tidak hanya kekayaan alam kita, tapi juga bahasa kita, budaya kita. Ya, budaya kita dieksploitasi.
ya oleh kelompok-kelompok kapitalisme, sehingga kita ini ya mau mati susah, hidup susah mati tak mau. Ya itu yang sangat ironis sekali bagi kami di sini, ya terutama di tanah Papua ini kekayaan yang banyak, ya. Nah itu kata antropolog bahwa kekayaan alam itu memantulkan kemiskinan. Jadi dia memantulkan kemiskinan buat kita. Padahal potensi kita banyak. Potensi kita banyak. Sangat banyak. Papua ini sangat kaya. Ya, apa yang kurang? Mungkin di udara yang tidak ada sesuatu, artinya hampa, kosong. Tapi di atas, di permukaan tanah, di bawah tanah, semua berisi semua. Tidak ada yang kosong. Ya, di atas tanah flora fauna, di bawah tanah itu ya, bahan-bahan tambang. Oke. Nah ini juga terkait dengan tadi Bapak Arwam bilang bahwa konsep pembangunan ini juga terkait dengan manusia kita yang ada di Papua, ya secara khusus. Nah, kalau kita bilang begini, ini kita ada di kita tanah sendiri, di kita tanah Papua, tapi kenapa kita masih dikatakan miskin di atas kita punya tanah sendiri, sedangkan ini kita punya kekayaan alam, ini kita punya budaya, ini kita orang punya bahasa, tapi kenapa kita masih dikatakan miskin di atas tanah kita sendiri? Baik, terima kasih. Kemiskinan yang kan ada kemiskinan absolut, ya toh. Ya. Nah, dan struktur secara struktur itu didesain supaya orang ini tidak boleh kaya, harus miskin. Tapi absolut itu artinya mutlak, tidak punya apa-apa sama sekali. Sandang pangan tidak punya, papan, ya, sandang itu pakaian, papan perumahan, sandang pangan itu makanan. Jadi didesain supaya tidak punya itu. Ya. Dia itu artinya dia menggantungkan hidup ke orang lain secara penuh. Dia tidak berdaya begitu. Padahal kekayaan kita ini cukup. Nah, mungkin ada regulasi juga mengatur dari pemerintah mengatur supaya ini bagian ini kelompok ini yang usaha di sini, ini tidak. Kalau tidak begitu jadi perebutan, persaingan. Pasti yang dominan dia lebih kuat. Yang lemah ya dia lemah, pasti tersingkir atau secara ini termarginalisasi dari tanahnya sendiri. Iya, Pak Arwam, kalau juga terkait dengan kita bilang budaya, kemudian kita punya alam yang sangat kaya, ini ada pendekatan-pendekatan apa yang dilakukan? Misalnya pendekatan budaya alam yang dapat kita gunakan untuk mensejahterakan kita punya masyarakat di tanah Papua ini sendiri? Baik, jadi pendekatan yang dilakukan oleh kita harus kita punya manusianya dulu. Kita membangun, sebelum kita membangun kita mengenal dulu siapa yang kita mau bangun. Ya. Tetapi ada konsep pembangunan yang bersifat modern, itu akan mengancam semua dan lebih cepat mengantar kita kepada modernisme. Karena itu konsep yang dilakukan hari ini adalah bukan pendekatan secara budaya dan lain sebagainya, tetapi yang konsep modern yang dilakukan. Karena itu semua rata-rata di Indonesia dan di Asia menggunakan konsep modern. Jadi pendekatannya konsep modern. Karena itu yang siapa yang memiliki kemampuan untuk memiliki bisa memiliki skill, memiliki finansial, dan siapa yang menguasai arus informasi, dia akan hidup di desa kapitalis, misalnya Freeport, dikategorikan sebagai arus informasi akan memperkecil sebuah negara menjadi sebuah desa kecil, disebut desa kapitalisme. Dan yang bisa hidup di sana bukan orang Papua yang hidup di sana, yang hidup di sana adalah orang yang memiliki skill, orang yang memiliki finansial yang akan hidup di desa kecil itu. Hari ini nanti orang Papua akan begitu. Hari ini orang Papua tidak akan hidup di negeri ini karena dia tidak memiliki skill dan tidak memiliki finansial dan dia tidak menguasai arus informasi. Arus informasi akan memperkecil sebuah negara menjadi sebuah desa kecil. Hari ini otonomi khusus hanya memaksakan orang Papua untuk produktif di atas tanahnya sendiri tanpa konsumtif.
mengantar hanya sebentar saja untuk miskin. Jadi otonomi khusus hanya mengantarkan masyarakat Papua. Ya. Jadi hanya sebatas mengantarkan, tetapi tidak mensejahterakan masyarakat Karena Papua. itu perencanaan yang terstruktur Ya. sudah direncanakan, harus terstruktur supaya bisa menciptakan ketergantungan seumur hidup orang Papua sendiri. Sama dengan yang sederhana saja, Aqua itu ada air yang paling bersih di sini, tetapi Aqua harus dikemas dan masuk. Otomatis orang Papua merasa bahwa air kotor, kan minum itu, padahal itu dikemas. Itu untuk menciptakan ketergantungan, terstruktur kemiskinan terstruktur di dalam program seperti itu. Dan akan miskin seumur hidupnya. Nah, ini masyarakat Papua akhirnya menjadi masyarakat yang termarginalkan. Seperti itu ya. Jadi konsep ini otonomi khusus ini sebenarnya juga tidak bisa membangun masyarakat Papua secara utuh. Otonomi itu hanya sebentar saja. Sebentar saja karena hanya untuk memaksakan saja untuk produktif. Ya. Tanpa dia hanya mengantar untuk konsumtif tinggi tetapi tanpa produktif. Dua ini harus seimbang, produktif dan konsumtif dua seimbang. Tapi kalau cuma konsumtif tinggi tanpa produktif itu bukan sesuatu yang baik. Betul. Masyarakat Papua butuh untuk disejahterakan. Karena kita ada di atas kekayaan alam kita, begitu juga dengan kita ada di atas budaya dan bahasa kita. Nah, kalau ini semakin terpinggirkan, tersingkirkan, bagaimana kita mempertahankan budaya kita, bagaimana kita mempertahankan bahasa kita? Strategi seperti apa ini kira-kira yang bisa kita gunakan untuk tetap mempertahankan apa yang kita punya di tanah Papua? Di Papua tidak membutuhkan orang-orang yang hebat, tidak membutuhkan orang-orang yang cerdas dan pintar. Ini membutuhkan orang yang hebat, strategi saja. Ya. Semua orang pintar banyak di Indonesia, tetapi Papua indikatornya miskin. Itu berarti orang pintar gagal. Kita hanya butuh orang yang hebat, ada orang yang punya strategi. Banyak penelitian yang macam-macam di Indonesia, tetapi kondisi seperti ini itu berarti tidak ada yang hebat, tidak ada yang pintar. Jadi butuh adalah orang yang hebat strategi. Betul. Bisa mengubah itu. Okay. Dan ini juga tentunya didukung dengan SDM kita sendiri ya. Mungkin orang Papua butuh untuk SDM-nya tetap biasa agar kita juga berdiri pimpin kita sendiri. Seperti itu ya. Pintar pun tidak pernah mau. Orang cerdas dan pintar pun tidak pernah menolong dirinya sendiri. Itu indikatornya sudah jelas. Ada orang yang hebat, pintar tapi miskin. Itu berarti bukan jaminan. Berarti dia butuh orang yang harus bukan asal pintar saja tapi harus memiliki strategi untuk membangun dirinya. Banyak orang yang hebat, profesor, dokter, tapi dia ke rumah mungkin makan nasi kosong dengan rica garam itu bisa. Karena apa? Dia tidak punya strategi dalam hidup. Apalagi kita bicara orang Papua secara dari dulu kita bilang pembangunan pabrik ini hadir untuk pembangunan untuk orang Papua, tetapi pembangunan untuk siapa? Hari ini gagal. Sejarah mencatat bahwa setiap apa yang dilakukan di atas tanah Papua gagal. Iya. Ya, pembangunan untuk siapa? Gagal. Betul. Ya. Oke. Nah ini kalau terkait dengan kita kembali ke budaya dan bahasa kita ya, karena mungkin kita konsepnya lebih ke budaya kita dalam pembangunan, tapi juga dengan bahasa dalam pembangunan. Nah ini kalau kedua-duanya ini menjadi kaitan yang erat antara budaya dan bahasa kita, itu juga tidak terlepas dari sebuah pembangunannya. Pak Sufi menanggapi ini seperti apa? Baik, bahasa untuk pembangunan ya. Jadi kalau orang mengerti bahasanya baik, berarti dia
mengimplementasikan sesuatu dengan terukur begitu. Misalnya, oh sudah kamu kerja ini saja, ya. Bahasa kerja ini siapa yang melakukan? Apakah orang-orang kecil atau orang yang punya modal besar? Begitu. Kalau tidak begitu kan sulit sekali untuk. Tidak semudah kita membalikan telapak tangan untuk bicara pembangunan manusia atau yang fisiknya bagaimana. Intinya itu manusianya kita siapkan dulu, ya, skillnya, kemampuannya, ya, kompetensi dari manusia itu sendiri. Nah, setelah itu baru yang fisiknya. Makanya ya ada beberapa pemerintah daerah dia punya konsen untuk membangun SDM orang Papua. Dia mengirim berapa mahasiswa untuk studi di luar negeri, misalnya di Jepang atau di Cina, di Korea atau di Eropa sana, ya, misalnya di Belanda atau Jerman, ya, atau di yang daerah konflik yang Ukraina dengan yang satu Rusia. Itu juga. Saya pikir itu bagus juga. Tapi kalau sudah begitu, mereka ini disiapkan tempat juga untuk lapangan kerja. Kalau tidak nanti mereka akan bekerja tempat lain, ya. Ini minus juga. Iya. Berarti kan percuma mengirimkan tenaga untuk mengikuti magang, tetapi hasilnya tidak ada. Iya, tidak ada. Artinya dia sudah cerdas, punya kemampuannya mumpuni yang brilian, tinggi, tapi tidak disiapkan tempat di sini untuk dia kembali untuk mengabdi atau kerja di sini. Ya, dia punya ilmunya, dia bangun negara lain atau tempat lain. Nah, ini disayangkan juga. Atau misalnya yang bagian penerbangan, pilot, kadang juga banyak pilot yang nganggur karena itu tidak siapa armada untuk ya pilot-pilot kita orang Papua untuk kasih terbang pesawat, kan tidak ada. Nah, ini yang disayangkan juga. Ya, jangan uang hanya begitu. Otsus kita dengar itu, woi besar sekali. Nah, sepertinya bunyi pesawat di Bandara Rendang sana, kita di Jalan Merdeka dengar saja, tidak lihat badan pesawatnya. Jangan begitu. Jadi biasa kita bilang hanya di atas catatan, ya. Iya, tidak boleh. Oke, tapi regulasinya tidak ada. Oke. Masih di podcast RRI Manokwari untuk edisi kali ini, dan juga saya masih bersama dengan Bapak Arwam dan juga bersama Bapak Syufri. Nah, ini menarik sekali kita bahas mengenai prospek manusia, kemudian juga bahasa, budaya, dan alam dalam pembangunan. Nah, ini adalah konsep yang saling ketergantungan, ya, antara manusianya, budaya, bahasa, dan alam. Nah, mungkin di akhir dari podcast kita hari ini, saya ingin tahu, kalau kita bicara mengenai konsep pendekatan alam dengan pembangunan, nah ini juga tentunya nanti terkait juga dengan biasa kita bilang pemilik hak wilayah atau masyarakat adat. Nah, bagaimana strategi yang efektif untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur itu tidak merugikan atau tidak melangkahi hak-hak masyarakat adat. Nah, ini yang kalau kita ikuti perbincangan dalam beberapa waktu yang lalu itu menjadi satu polemik yang sangat menjadi sesuatu yang mungkin membuat masyarakat Papua juga saling tarik-menarik juga dengan masalah hak adat orang Papua ini. Dari Pak Arwam atau Pak Syufi yang ingin menanggapinya seperti apa? Baik, jadi kembali ke pertanyaan tadi bahwa pembangunan untuk siapa? Ya. Kalau pembangunan itu untuk masyarakat adat pasti atau nasional pasti akan dibangun di situ memberikan dampak kepada masyarakat lokal atau pemilik hak wilayah. Saya pikir ada orang akademisi di Indonesia ini terlalu banyak. Dan kita jangan membangun dulu, tapi harus ada penelitian dulu, ada pemetaan dulu. Pemetaan yang dilakukan itu untuk dari budaya supaya ada hal kaitan dengan adat. Karena di sini itu mau bangun di sini, tetapi tempat-tempat yang dianggap sakral ada di sini. Karena tadi kita bicara tentang alam, orang manusia yang hidup di situ tuh ada terikat dengan alamnya. Oh, di sini dilakukan pemetaan supaya di sini dianggap tempat yang dianggap sakral. Kita putar dari sini yang boleh dibangun. Saya pikir orang Papua tidak ada yang melarang semua. Tapi kita bangun
akademisi yang betul-betul dari kampus, yang datang dari kampus yang independen, bukan akademisi yang terlibat dalam perusahaan. Oke. Jadi betul-betul ini datangnya dari akademisi. Bukan akademisi pelacur. Oke. Datang mengatasnamakan akademisi tetapi dari perusahaan untuk melacurkan diri. Akhirnya apa? Dia mengutamakan supaya perusahaan, kalau perusahaan dia tidak mau rugi, otomatis dia datang ke mana dari pelacur untuk masuk dalam itu. Nah sejauh ini dari mengutamakan bagaimana perusahaan itu bisa maju, tetapi mengorbankan hak-hak orang asli Papua yang ada di sekitar. Pak Arwam, ini terkait dengan pemetaan yang dilakukan. Tadi Pak Arwam bilang ini harus dilakukan oleh akademisi. Nah sejauh ini dari akademisi Unipa sudah pernah melakukan itu? Ya, setiap perusahaan yang hadir itu pasti dilibatkan. Ya. Tetapi ada juga ada pelacur. Ini dipakai oleh perusahaan itu. Bagaimana? Supaya menguntungkan perusahaan. Penelitian itu dilakukan untuk misalnya perusahaan hadir harus menghitung pendapatan, menghitung pendapatan dari masyarakat yang akan kena dampak daripada pembangunan. Dihitung pendapatan sebelum dan sesudah perusahaan itu hadir supaya ada kompensasi. Kalau pendapatan masyarakat sebelumnya seperti Garudan dapat berapa kilo, misalnya satu hari 5 kilo, begitu hadir perusahaan ini pendapatan mereka bukan 1 kilo lagi tapi menurun jadi 2 kilo. Maka kewajiban dari perusahaan untuk memberikan kompensasi kepada masyarakat tempat. Nah, itu yang belum pernah dilakukan. Yang kita khawatir adalah orang-orang yang akademis mengaku akademis tetapi dibawa di tempat lain, dan gunakan orang-orang akademisi yang ada di sini karena dia tahu tentang kondisi yang ada di sini. Jangan ada yang biasanya memberikan rekomendasi lalu salah karena dia tidak tahu. Ini ada orang Papua yang hebat-hebat ada di Unipa, ada orang Indonesia yang hebat ada di Unipa. Tidak dilibatkan dalam penelitian. Akhirnya rekomendasinya salah. Kenapa harus kita libatkan orang dan bahasa? Karena apa? Misalnya Wasior, pemberian nama toponim dari itu memberikan makna. Iya. Daerah itu baru Wasior, artinya mungkin daerah yang baru kering atau daerah yang pindah-pindah. Betul. Orang dia memberikan nama dari setiap daerah, setiap wilayah. Ada sebagian besar sampai di Pulau Awin yang ada di perbatasan Pengge. Itu ada makna. Warmare, Aidian, berarti kondisi struktur tanahnya begini. Jadi itu diukur, dinamakan berdasarkan dengan status alam, status daerahnya ya. Bahasa itu kamus. Dia mencatat tumbuhan ini dan ini dan segala macam. Karena itu bahasa ibu itu dipelihara, didokumentasikan. Kita mau bangun tapi nama ini namanya Wasior. Nama Wasior berarti daerah baru kering. Pernah terjadi banyak waktu lalu itu karena nama saya sudah mencatat, karena nama itu diberikan berdasarkan peristiwa. Peristiwa ada makna sejarah, ada makna kultur, ada makna peristiwa. Jadi kita memberikan nama terhadap tempat ini karena pernah ada peristiwa. Wasior pernah terjadi peristiwa. Warmare pernah terjadi peristiwa. Karena itu orang Biak memberikan nama itu sudah sekian abad. Kita tidak boleh hari ini kita mau gengsi mau orang Biak jalan kasih nama. Tidak, kita harus pertahankan itu karena orang Biak lah yang mendahului tempat itu, yang memberikan makna sesuai dengan peristiwa dan sejarah. Karena itu kita harus pertahankan untuk mengingatkan kita bahwa pernah ada terjadi peristiwa. Jadi kita jaga alam sekitar kita seperti Warmare, Wasior, Sausapo, tempat-tempat ini untuk memberikan petunjuk kepada generasi bahwa kita membangun juga, kita hati-hati. Ya ini menarik sekali podcast kita hari ini. Jadi bagaimana untuk kita tetap mempertahankan bahasa untuk ada di setiap wilayah kita seperti Bapak Arwam katakan tadi, dan juga seperti Pak Syufina. Mungkin akhir dari podcast kita kali ini ada yang ingin disampaikan untuk
semua yang mungkin nanti nonton, semua yang nanti iya, kami juga ingatkan untuk jangan lupa like, komen dan subscribe kanal YouTube kami RRI Net Manokwari untuk melihat langsung podcast kami. Ya, dari Pak Arwam mungkin sebagai closing statement kita di podcast hari ini apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat kita? Baik, jadi daripada bicara panjang tapi tidak ada solusi, harus ada solusi. Karena cuma hantam orang lain, mengkritik orang lain, tetapi tidak pernah memberikan solusi. Sebaiknya kita ada solusi. Seimbang. Ada keseimbangan ya. Oke. Solusinya sederhana saja. Strategi. Dari awal saya katakan bahwa pembangunan tidak membutuhkan orang terlalu pintar untuk orang Papua itu, tapi kita butuh orang yang hebat strategi untuk mengubah. Jadi ada strategi untuk jaga manusianya, jaga budayanya, jaga alamnya, jaga pembangunan. Solusi yang saya tawarkan di pagi hari ini adalah strategi jaga manusianya, jaga budaya, jaga alam, jaga pembangunan. Memang kita tidak bisa tolak, kita jaga supaya pembangunan jalan, tapi kita jaga untuk memberikan dampak. Betul. Saya pikir itu saja. Dari Pak Syufi sebagai closing statement kita. Baik, terima kasih. Jadi tadi berbicara tentang esensi dari bahasa tadi. Jadi perlu ada mulok, ya, muatan lokal supaya bahasa-bahasa lokal kita ini tetap ada begitu. Betul. Ya, dengan adanya dana otsus yang banyak ini, itu perlu ada mulok. Jadi dikaji daerah-daerah mana yang bahasanya bisa dijadikan mulok, ya, supaya tidak hilang, karena ini aset kita, ini kekayaan kita. Orang-orang dari luar itu datang bawa kekayaan ini pergi di luar negeri sana untuk jadi doktornya, masternya, sampai profesornya. Kekayaan kita nih, bahasa di sini itu dibawa keluar, ya. Makanya kita harus punya konsen, ya. Kita punya kepedulian untuk merawat bahasa ini, ya, bahasa ibu nih, supaya ibu tetap sehat. Bahasa juga harus hidup, ya. Selagi matahari masih bersinar, air masih mengalir, kehidupan pun belum berakhir. Luar biasa ya podcast kita hari ini mengajarkan kita dan memberikan edukasi bagi kita untuk tetap mencintai bahasa kita, mencintai budaya kita, tetapi juga jaga alam kita agar Papua ini tetap lestari. Kita tetap ada di tanah Papua, kita hidup untuk alam kita dan alam kita hidup untuk kita. Terima kasih untuk kehadiran narasumber kita di podcast RRI Manokwari, dan sampai di sini saya menemani Anda dalam podcast RRI Manokwari untuk edisi kali ini. Saya Yoke Kubiari mengakhiri podcast hari ini untuk Anda.